Selamat malam semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara saat ini di ulang tahun yang ke-20. Saya tanya, Bina tadi keluar kemana ya? Oh, ya, untuk kopi. Saudara, Bina ini anak kenapa begitu? Oh ya, terima kasih Pak Panggabean ya, Pak Freddy, Wakil Dubes Indonesia dari Indonesia untuk Kerajaan Belanda ada bersama istri sini. Haleluya. Saudara, setelah COVID 2 tahun lebih, saya lupa tanggal tepatnya, tapi kira-kira tanggal 20-an November 2020. Oh, saya sambil tes dulu suara saya. Halo, Terry operator saya. Bagus. Nah, November 2022 itu pertama kali saya balik ke Belanda. Tanggal 9 Maret 2020 nggak bisa masuk lagi sampai Citres dipanggil Tuhan. Nah, terus Zoom selama itu kalau ada Sion. November akhir saya tiba lagi di Belanda untuk pertama kali setelah COVID. Lalu pengurus inti Sion ya buat rapat. Nah, kebetulan kopi sukanya yang makan di sana ya. Oke. Nah, dalam rapat itu Fani, Elia, siapa lagi yang datang ya di sini? Fani mana? Oh ya, Bambang, siapa lagi? Andreas juga. Nah, saudara, kesimpulannya pelayanan Sion harus tutup. Maaf, ya karena masalah uang. Berapa sewanya gedung ini sekali pakai? 100. Nah, uang sekecil ini satu kali kita pakai 140 euro. Maaf, belum lagi keperluan-keperluan yang lain. Belum lagi bagaimana juga hamba-hamba yang melayani harus dapat sesuatu. Jadi putusannya 2023 Sion tutup. Oh, ketika saya mendengar itu hati saya berontak. Enggak. Ini milikmu. Amin, ini milikmu. Dan terbukti ada sampai hari ini tahun ke-20. Itu presiden kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa nutup. Lihat 2 Desember 2023 Natalnya hebat sekali. Saya percaya mereka dua senang melihat dari sana. Puji Tuhan. Nanti saudara lihat dekorasinya, kuenya macam-macam di depan akan untuk pulang. Mudah-mudahan cukup gitu. Karena datang banyak juga. Ya, pokoknya ada di bagi-bagi. Saya Pak Reddy luar biasa pengorbanan waktu seorang wakil dubes bisa menyempatkan waktu untuk kita. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu saudara. Kita belajar ya. Rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya siapkan rekamannya. Saudara, sejak awal penciptaan, ya sejak awal penciptaan, setan itu sudah gak suka apa yang Tuhan buat untuk dunia ini. Oh ya, satu lagi saudara Neno datang dari Indonesia. Ini datang dari Indonesia khusus pertama kali ke Belanda. Nah, sejak rencana, sejak penciptaan itu setan itu paling tidak suka. Pokoknya apa saja yang Tuhan buat selalu dia rusak. Ya atau tidak? Selalu. Sebetulnya untuk mengatasi kerusakan itu hanya ada satu cara, yaitu mengampuni, saudara. Ketika setan begitu marah, begitu tidak suka dengan apa yang Tuhan buat, saudara percayalah, kerusakan itu hanya bisa terjadi pulih kalau ada pengampunan. Tapi lagi selalu jujur ya, jujur.
gampang, berdoa atau ngampuni? Berdoa. Nah, iya. Saya tanya lagi, mana lebih gampang? Yang di rumah bisa jawab juga. Mana lebih mudah, berdoa atau mengampuni? Berdoa. Mana lebih mudah, ngasih persembahan atau ngampuni? Nah, dan sekali lagi setan berhasil. Orang kita tidak mengampuni. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan suruh buka gereja, catat ini. Gereja sudah terlalu banyak. Saudara lihat visi Sion yang diterima oleh Pak Paulus. Sudah banyak gereja. Baik gereja Belanda, gereja Indonesia. Working together is success. Praying together is victory. Jadi bagaimanapun Sion tidak akan jadi gereja yang denominasi. Karena sudah terlalu banyak. Tapi Sion jadi berkat. Buat banyak orang. Khususnya gereja Indonesia yang ada di Belanda. Yang namanya Paul Jok di Indonesia. Kalau ada bantuan dari Indonesia ingin datang, pasti kontaknya Pak Paul Jok. Sebentar kita harus kontak Nina. Katanya Pak Paul Jok. Lihat ayatnya Mazmur 133 Yesaya 2 sampai 3. Ini ayat yang dipilih. Sudah banyak gereja, gak akan bisa jadi gereja dan gak akan ditambahkan gereja. Tapi pengampunan harus ada, pemulihan harus ada. Karena cuma itu yang Tuhan minta dari kita. Begitu saya ulangi, pengajaran tertinggi bukan untuk macam-macam, untuk bersatu. Nah, setan itu paling takut kalau ada gereja bersatu. Kita lihat ayat ini, Yohanes 17. Ada masalah tak? Hah? Nah ya. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Iya doa Tuhan Yesus ini. Supaya siapa? Ya mereka itu siapa? Kita, anak-anaknya. Gerejanya semua, nggak cuma 1-2. Supaya kita semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dalam Yesus, dan aku Yesus di dalam engkau. Agar siapa lagi? Kita gerejanya, anak-anaknya juga di dalam Bapa dan dalam Yesus. Ini kerinduannya. Supaya ayo baca. Supaya dunia percaya bahwa Bapa lain Yesus. Kenapa kok dangdung tadi? Enggak apa-apa, suaranya. Mudah-mudahan ada gangguan ya Facebook. Saudara perhatikan. Tidak ada ayat lain di Alkitab kecuali Yohanes 17 ayat 21 yang memberitahu kita bagaimana, kapan dunia itu percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Ternyata cuma ayat ini. Bagaimana dan kapan dunia bisa percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Bukan utusan gereja Katolik, bukan gereja Protestan, gereja Baptis, Advent. Kalau apa? Kalau kita bersatu. Jadi kesatuan itu yang sangat dibenci oleh setan. Ingat. Setan tidak melarang orang-orang Kristen buka gereja. Sebentar, ada pun seperti itu ada. Putus sebentar. Atau punya Elia? Tes yang di Facebook bisa dengar jelas.
Tolong ditulis. Yang Facebook. Hilang lagi. Enggak. Tadi sempat keluar enggak ya? Karena kalau keluar yang dua harus di... Enggak sempat ketendang. Masuk lagi. Bukan. Kalau sempat keluar yang dua Facebook itu harus di... Ya kan biasa. Nanti sempat keluar kan? Enggak sempat. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya saya lanjut. Sorry. Karena setan tahu ayat ini. Ya, karena setan tahu ayat ini. Bahwa satu-satunya hal. Tak hilang lagi. Enggak, ini jalannya. Iya. Enggak tahu. Udah. Satu-satunya hal yang membuat dunia bisa percaya yang mengutus Yesus itu siapa? Itu hanya kalau semua anak-anak Tuhan, semua gereja menjadi satu. Yes. Seperti Bapa dan Yesus itu satu. Maaf, saya tanya, jangan bersenang. Lebih mudah nyatukan maling atau nyatukan pendeta? Loh, ini fakta loh, saudara. Ayo, maling apa? Betul ya, gue bertanya. Ampun, lebih mudah nyatukan maling, pengedar narkoba, penjahat-penjahat daripada nyatukan pendeta. Oke, tertawa dulu. Dan itu pengalaman saya. Sekian banyak tahun saya menjadi hamba Tuhan, susah. Dan setan senang karena mereka berhasil. Enggak enak sekali kedengaran. Setan senang karena mereka berhasil merusak gereja. Yang harusnya satu, pecah lagi. Maka itu Tuhan pakai Sion ini luar biasa. Lihat ada berapa gembala hari datang di sini. Ada berapa hamba Tuhan. Ada berapa pengkhotbah. Begitu banyak. Dan kita duduk bersama-sama, nggak tanya lu gereja apa. Nanti kita bisa ngopi bareng, ngeteh bareng, makan bareng. Itu di perawannya jadi nggak? Tanya ini ya, perawan jadi nggak? Oh jadi maaf yang di Indonesia makan sendiri. Kalau yang makan perawan hati. Iya, maaf. Nah yakin. Ya kita nggak di Sion ini nggak di kota-kota di mana negara. Begitu kita datang, paling jauh ada dari Bogor, dari Amsterdam. Pak, itu dari mana ya? Bogor juga. Dari Gouda, dari Vlissingen. Dari mana? Sydney. Oh iya, dari Sydney. Maaf, lupa datang dari Kapelle. Tinggal di mana? Jerman ya? Kota mana? Grunau. Lalu Pak Robi? Di Den Haag. Jadi mana-mana kita bisa dapat dari gereja macam-macam. Ini loh visinya. Maka itu bagaimanapun Tuhan akan terus memakai Sion jadi mana? Jadi jawab. Ini aja sebetulnya yang nggak datang ini karena mau latihan golf. Nah saya ketemu minggu lalu, datanglah. Aku nggak bisa. Itu buat acara. Yang melatih golf mamanya sakit jadi bisa datang. Jangan tanya siapa dulu. Luar biasa bukan? Tuhan kerjakan. Saya bilang, sudahlah datang, aku nggak bisa. Itu nanti latihan. Terus tadi waktu ketemu, jangan bilang gara-gara saya doakan mamanya sakit. Bukan begitu. Saudara, maka itu kalau kita bisa menjadi satu seperti Bapa dan Tuhan Yesus, dunia akan percaya siapa. Mengapa hal ini penting? Supaya dunia percaya, God the will.
ini Tuhan Yesus di kota-kota. Ada Yesus Katolik, betul nggak? Ada Yesus Protestan, ada Yesus Advent, ada Yesus HKBP, ada Yesus Kingston. Hey Kevin, where are you? You make me pay. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, bisa ngerti. Ya. Puji Tuhan, Tina, ayo cari ketemu di mana anak ini? HP-nya karena baterainya mati, gaduh sampai cari-cari. Oke ya, sampai mana tadi? Oh ya, kota. Yesus Advent, Yesus Baptis, Yesus Pfingster, Yesus Katolik. Betul? Dan itu yang menyedihkan hati Tuhan. Yesusnya berapa? Banyak. Satu, banyak. Ya banyak gara-gara kita. Nah, yang dicari oleh dunia adalah satu-satunya Yesus yang diutus oleh Bapa. Yes. Amin. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, betul. Kalau Yesus yang ini dan dikenal oleh dunia, aman. Betul nggak? Aman. Tapi untuk mendapatkan Yesus yang ini, kita harus bayar harga. Untuk saya setuju. Untuk jadi kan itu satu maaf ya nggak tahu apa yang. Nah, kalau Yesus yang ini, setan pasti KO dan takut. Tapi kalau Yesus yang ono, Mana tuh? apa? Ono yang mana? Ya itu yang dari sini. Nyebut dari Katolik, Protestan, Kristen, Baptis, Advent semua. Itu yang setan nggak bisa tahu. Betul tidak? Saudara, maka itu visi setan terus. Barisan juga peduli dari gereja. Nah, untuk bisa kita semua bersatu, harus ada pengampunan. Betul? Kalau semua kita murah mengampuni, saling mengampuni, terus mengampuni, dunia tidak. Jadi tugas kita sekarang bukan bangun gedung gereja banyak-banyak, tidak. Tapi bangun tubuh Kristus supaya dia segera datang. Karena dia pernah ngomong, burung punya sarang, serigala punya rumah lubang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jangan diterjemahkan Yesus nggak bisa beli bantal, bukan. Salah sama sekali. Meletakkan kepalanya karena tubuhnya masih tercerai-berai. Betul tidak? Nah, karena tubuhnya masih pecah-pecah nggak karuan begini, ya kepala nggak bisa datang. Mau taruh mana kepalanya? Tunggu kita bersatu. Nah, Yesus ini akan berubah. Mari kita lihat ke kitab Kejadian. Apa konsep Tuhan tentang rencana kekalnya itu? Dan ini yang dia cari, yang dia rindukan di antara kita semua. Kejadian 2 ayat 8. Seindah ini rencananya. Ya, Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, fourth, ya pasangan selanjutnya, Yahweh Tuhan membuat apa? Taman di Eden, di sebelah timur. Nah, Eden itu masih ada sampai hari ini di daerah Irak atau Iran? Ya, masih ada daerah. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi sejak awal, saudara,
Saya tanya, Tuhan buat taman dulu atau manusianya dulu? Taman dulu atau manusianya dulu? Tamannya dulu. Terus manusia ada, maka manusia ditempatkan di situ. Nah, manusia itu adalah kita semua yang ada di dunia ini. Saudara bayangkan, kalau sejak awal Papa itu ingin dunia ini adalah Taman Eden. Saudara, kenapa sebelum Eropa tidak ada taman-taman di negara manapun sehingga taman-taman di Eropa? Betul atau tidak? Belum, saya tanya cepat jawab. Taman-taman di Eropa ini, hampir semua negara Eropa ini pasti punya taman, apalagi istana-istana raja. Saudara, konsep itu ada di ayat ini. Karena Eropa itu dipengaruhi Alkitab itu luar biasa zaman itu. Maka itu ketika Inggris mengelilingi dunia, mereka bangun taman. Ketika Portugis, ketika Spanyol menguasai dunia dengan Injilnya, dengan kapal-kapal dagangnya, mereka ciptakan taman-taman di banyak negara jajahan mereka. Coba saudara bayangkan. Tiap kali mendengar kata taman, yang muncul apa di benak saudara? Indah. Cepetan namanya. Banyak bunga. Ayo, apalagi taman hijau. Ayo, taman cepetan. Kenapa gugup? Nyaman. Oh, apa ini? Lu gak apa-apa. Bisa ngomong. Gak boleh balik. Apa? Banyak nyamuk. Banyak nyamuk, aduh. Ini taman Jelaten, bro. Banyak nyamuk. Gimana? Taman. Oke, apa lagi? Taman, dengan itu taman. Taman. Banyak pohon, indah, segar, sejuk, nyaman. Saudara. Nah, yang saya katakan dari awal tadi, apa saja yang Papa kita buat, Inggris pasti ingin merusak. Dan setan kembali berhasil merusak taman ini. Yang harusnya Taman Eden jadi Taman Edan. Kalau saya pakai bahasa Jawa. Rusak. Dunia jadi Taman Edan. Peperangan di mana-mana. Penyakit merajalela. Nah, tugas gereja yang sesungguhnya itu bukan cuma sekedar mengadakan kebaktian hari Minggu, tidak. Bahkan kalau kita baca Alkitab baik-baik, nggak ada loh. Tuhan menyuruh kita ibadah hari Minggu itu tidak ada. Ibadah itu di rumah-rumah. Karena itu kerinduan Tuhan. Jadi supaya dunia ini kembali menjadi Taman Eden, maka dimulai dari semua rumah kita. Amin. Saudara cari di Google, di internet, pidatonya Mother Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta, di gedung New York. Mati lagi. Yang mana? Oke, kalau gitu sebentar ya saya pakai. Aduh, mati lagi sinyalnya. Nggak pakai punya apa aja. Yang ini ada. Ini keluar aja wifi-nya. Ada ini kan. Udah? Oh, belum. Nah, ini dia. Ada. Ya. Oke, kembalikan. Sabar ya. Nah, maaf ya, maaf. Belum keluar. Ini bukan. Ini bukan punya apa-apa. Tunggu. Maaf ya, sabar sebentar.
Rawon masih dipanasi, tunggu. Rawonnya masih dipanasi. Udah. Yang ini pakai apa? Ini aman? Siapa ini mau pakai dia? Enggak, yang Kayaknya ini siapa? Andreas. Ya. Dan, Aku coba lagi. besar. Maaf ya, maaf. Ya, oke. Ya, yang ini, sorry. Pelan keluar. Ya, pergi jalan. Sorry. Udah ya, Tuhan tolong, tidak ada gangguan lagi. Ya. Gangguan dalam review. Selesai. Kelar. Tentang. Nah, waktu Mother Teresa diminta pidato di PBB itu awal 80. Oke ya. Dia mendapat Nobel Prize perdamaian. Ya, masih ingat ya? Itu November tahun 79. Nah, Januari 80 dia diminta memberikan speech di gedung United Nations. Tahu Ibu Teresa kalau ngomong pelan dan gak panjang, pendek. Woi, tapi apa yang dia ucapkan itu menggoncangkan. Dia berkata begini, hai para pemimpin dunia, jangan bicara damai di sini. Pulang ke rumah, buat damai di keluarga. Lalu kalimat yang terkenal, because love and peace start from home. Yes. Sebab damai dan kasih itu mulainya di rumahmu, bukan di gedung. Kenapa tak? Ada gangguan lagi? Jadi? Aduh, tunggu. Jangan, nggak bisa. Kasihan mereka kalau lanjut. Terputus nanti. Coba saya cek lagi. Ada masalah di mananya. Sumnya yang ngawur. Hah? Sumnya yang ngawur. Nggak, jadi pakai apa itu? Coba cari. Lagi masalah apanya? Hah? Restart, teman. Waduh, riset dulu. Jadi risetnya gimana itu? Lama nggak? Mana? Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betul? Makasih, Sander. Udah? Yakin? Tes. Nah, jadi apa yang dikatakan Mother Teresa? Itu betul. Dunia akan jadi Taman Eden kalau keluarga kita itu tinggal di Eden duluan. Bagaimana supaya dunia jadi Taman Eden? Kalau keluarga kita penuh damai dan kasih. Bagaimana rumah tangga kita bisa penuh damai dan kasih? Ayo. Saling pengampunan. Terima kasih, William. Kalau suami istri penuh pengampunan, saling mengampuni, itu Taman Eden betul. Kalau papa mama harmonis, papa mama damai, maka anak-anak menikmati damai dan kasih. Kalau anak-anak menikmati damai dan kasih, masih belum selesai tuh. Kenapa? Oh, Eko. Coba matikan lagi. Biar santer, biar bantu. Oke, matikan aja. Coba ganti pakai api yang ini. Ini ada enggak ya? Ini ada zoomnya. Matiin aja. Jangan pakai itu. Coba. Maaf ya, sabar. Bentar lagi. Nah, itu dia. Matiin aja. Matiin. Bentar ya, pakai yang zoom sini. Oke. Kamu harus megangin berarti. Dan salah. Coba ya. Tapi jadi nggak perlu pakai ini dong ya.
kalau ini ya. Oke. Aduh, sorry. Udah bisa itu? Nggak ada tempat itu. Udah. Ya. Facebook gimana? Bentar. Facebook lancar aja. Oke. Oke. Suara papa double di sini. Masuk. Oh enggak. Oke. Facebook bisa cek? Udah. Jadi kalau papa mama itu penuh damai, penuh pengampunan, anak-anak menikmati damai dan sejahtera, kasih. Anak-anak yang menikmati kasih dan damai dari papa mama, waktu mereka keluar rumah, bermain dengan teman-teman mereka, yang mereka tularkan apa? Kasih dan damai. Saudara tahu nggak, anak-anak itu paling cepat mempengaruhi komunitas. Betul? Maka itu, ayo hari ini semua kita penuh damai dan pengampunan di rumah. Amin. Papa mama yang hobinya rajin bertengkar. Ada nggak? Jawab ada tidak? Banyak bukan ada. Betul. Saya tuh kadang-kadang cek loh saudara. Lihat ada papa mama kayak Tom and Jerry itu. Loh, betul nggak? Kejar aja tiap hari. Betul. Selesaikan hari ini. Bukan selesaikan terus dibunuh, bukan loh ini diracun. Selesaikan dalam damai dan pengampunan. Aduh, dunia akan jadi indah sekali. Apa sih mengampuni itu buat suami istri? Nggak perlu ngomong. Ya ngomong, ampuni kamu. Tapi ada bentuknya, awas ulangi lagi. Itu bukan mengampuni namanya. Ngancam. Mengampuni itu begini loh, saudara, gampang sekali. Mau tahu nggak? Kata apa-apa nggak usah, ngomong saya. Betul? Mengampuni itu begini. Semua kita sadar nggak kita ini pernah bersalah? Iya. Salah, sering, pernah. Beda nggak sering dengan pernah? Beda. Jadi yang mana? Sering. Ya, sudah. Sering. Betul? Ada nggak? Ada nggak? Dari jadi pakai sudah lagi. Iya. Nah, langsung mati. Iya, udah mati. Udah mati. Masih ada bunyi. Nonton yang mati entar. Nonton yang mati. Bukan. Udah mati. Jangan dulu kan nanti di rumah. Dengar ya, ini proses mengampuni yang benar. Jadi semua kita rajin berdosa. Loh, oke, kalau tersinggung sering. Sombong bedanya rajin sering. Oke, cari bisa belajar itu rajin dan sering. Berarti ada nggak manusia nggak pernah buat salah? Ada, kecuali Yesus. Jadi tidak ada manusia nggak pernah salah. Misalnya gini, begitu ada orang rohani, pagi-pagi itu berdoa, Tuhan, hari ini saya berjanji Tuhan, untuk jaga mulut saya, jaga mata saya, jaga pikiran saya, jaga telinga saya, jaga hati saya supaya saya nggak salah. Tuhan, dengar doa saya. Tolong ya Tuhan, kabulkan doa saya. Dalam nama Yesus, amin. Hari itu nggak salah. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Loh, betul? Sama bilang bisa. Orang Jawa itu punya filosofi bagus.
Orang Jawa ya, jangan tersinggung ya Jawa. Kalau kamu ingin menikah, dapat pasangan yang gak pernah suka ribut, ini orang Jawa. Pilihlah pasangan yang gak bisa kentut. Jadi itu betul loh. Betul gak orang Jawa? Loh, jadi ada gak manusia gak bisa kentut? Ya sudah. Jadi selama kita, maaf, masih bisa kentut, itu normal. Kok gak aman? Saudara tahu 3 hari gak kentut harus ke dokter? Loh, saya tanya lagi. 3 hari kita gak kentut harus ke dokter? Kok gak jawab? Itu gak beres. Maka itu, kalau kita sadar bisa kentut, lalu pasangan kita kentut, nggak usah ribut. Itu namanya mengampuni. Jadi begitu kita sadar, aku ini sering salah, bisa salah, akan salah. Ternyata di sebelah ini buat salah, ini mengampuni gini. Tertawalah. Ternyata kita dua sama ya. Enggak. Lu sama enggak? Saya tanya. Kalau sama, ya terus pelukan, selesai. Nggak usah diperpanjang lagi. Loh, gampang nggak gitu ngampuni? Kenapa bro? Kok malah ke belakang ya bro? Oh begitu. Loh, nanti nggak maksud saya mengampuni itu. Maka itu, dengan ya, saya punya 2 kata pilih. Saya minta pilih, saya ingin tahu di bahasa Belandanya apa. Orang yang sadar dia sering salah, tapi dia nuntut yang di sebelah nggak boleh salah. Ini keji atau biadab? Sumber 1 dua-duanya. Keji, bahasa Belandanya apa? Coba cari. Hani, coba cari. Bahasa Belanda orang Belanda. Keji dan biadab. Ayo coba cari di kamus. Apa? Hani? Apa? Itu yang mana? Keji. Kalau biadab, Susbisia penerjemah kami. Kalau keji apa? Onmensler. Kalau biadab, kejam, bukan biadab. Maaf ya, biadab itu bahasa Inggrisnya bastard. Maaf. Apa itu bahasa Belanda? Bastard. Onmensler. Nah, kira-kira ada orang biadab nggak di sini? Kita nengkong. Kira-kira ada orang biadab nggak di nengan? Kenapa ada gangguan lagi? Saudara, ini loh hidup. Maka itu kalau kita sadar kita sering salah, bisa salah, akan salah. Lalu pasangan kita berbuat salah, terus kita tertawa. Bukan tertawakan dia, tertawakan diri sendiri. Ternyata kita ini sama. Oh, enggak. Kalau rumah tangga seperti ini, Taman Eden pasti terjadi. Taman Eden pasti terjadi. Karena bisa saling menerima kesalahan. Memang kita begitu. Jadi pakai filosofi orang Jawa ya. Jadi kalau ingin menikah, nggak punya masalah menikah dengan orang Jawa. Menikah dengan yang bayangkan ya,
Kalau hidup seperti ini, tak mungkin betul loh di dunia ini. Betul? Gak ada orang yang saling nyalakan, gak ada. Kita semua saling memberkati, saling menerima kelemahan kekurangan masing-masing. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Yohanes 13 ayat 34-35. Maaf ya saudara, semua agama di dunia itu punya ciri khas, punya peraturan kostum. Lihat aja gereja-gereja Kristen, yang Katolik, yang ini semuanya ada. Maka itu kalau saudara di tengah keramaian, lalu sebelah kiri saudara ada sekelompok orang, di depan saudara ada sekelompok lagi, sebelah kanan ada, kita bisa berkata, oh yang kanan ini Muslim, oh yang ini depanku ini Hindu, oh yang sini ini Buddha. Kenapa? Karena pakaiannya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memberi ciri atau tanda. Tapi ini yang dimana? Aku memberikan perintah baru kepada kita, baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Standarnya sama seperti aku, ngapain? Telah mengasihi kamu, telah mengasihi kita. Demikian pula, ya, demikian pula kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi dengan cara bukan sama, itu bukan. Mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Oke, saya tanya, Tuhan Yesus ngasih kita pakai syarat gak? Enggak. Misal satu hari bilang, Tuhan saya berdosa, Tuhan saya tadi mencuri, saya berzina, ampuni saya Tuhan. Terus Tuhan bilang, Daniel kamu lagi, yaudah kali ini aku ampuni, tapi kasih percobaan 3 bulan. Begitu atau enggak? Nah seperti itu kita mengampuni orang lain, termasuk mengampuni istri kita, suami kita, anak-anak. Lihat, hukum yang baru, perintah yang baru. Kenapa ada perintah baru? Karena ada perintah yang baru. Ayat 35. Baca 1, 2, 3. Dengan bukan, demikian saya tahu demikian. Dengan kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka semua orang akan tahu kita ini siapa? Murid-muridku. Bukan pakai tanda salib, bukan pakai jubah ini, jubah itu, tidak. Pokoknya murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga yang dirindukan supaya menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus, simbolnya cuma satu. Apa itu? Kasih. Saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, nggak pakai syarat. Jadi ini simbolnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba bayangkan, kalau salib itu tanda, Tuhan Yesus nggak nyuruh. Tapi kenapa? Banyak kita pakai tanda salib, itu tradisi. Di abad keempat yang lalu, Kaisar Konstantin besoknya akan perang, dan malam itu dia mimpi supaya semua perisai prajurit dikasih tanda salib, banner mereka, panji-panji mereka pakai salib, dan ternyata perangnya menang. Nah sejak itu Gereja Katolik pakai salib sampai hari ini. Tapi itu bukan Tuhan Yesus yang minta. Coba saya tanya, apa yang terjadi kalau kita pakai salib 1 meter? Apa itu tanda orang Kristen? Orang malah lari semua.
Maka itu tandanya cuma satu. Apa? Saling mengasihi. Sama Yesus telah mengasihi. Saya ulang. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya sudah, ini yang diminta, nggak yang lain-lain. Bukan doa di perempatan jalan, bukan doa di pinggir jalan, enggak. Bukan sok suci kemana-mana bawa kitab orang malah lari semua. Bukan. Tandanya cuma satu, saling mengasihi. Itu yang Tuhan minta, yang Tuhan cari. Dan itulah visinya Sion. Amin. Iya. Berapa 20 tahun ini ya kita nggak pernah tanya kamu gereja mana, kamu suku apa, nggak pernah tanya. Kita campur macam-macam. Betul tidak? Nggak pernah tanya. Maka itu hari ini ayo buat dunia kembali seperti taman Eden. Dimulai di pulang dari sini semua saling mengenal. Yang itu di rumah berdamai. Jangan gini. Tapi saya pernah loh ingat satu keluarga. Aduh, nggak ribut-ribut. Belum tentu. Kalau omongan doa itu pendek-pendek, mungkin. Bisa nggak rumah tangga tenang seperti itu? Bisa. Karena ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, gak usah ngomong. Maka itu tanda kita saling mengampuni, ada komunikasi. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Sungguh? Terima kasih ya, Tuhan tahu sudah janji. Ayo pulang dari sini nggak ada musuh. Sebelum tidur bongkar lemari. Masih ada koleksi musuh. Tidak enak benar koleksi musuh. Maka dunia akan penuh drama. Kita merindukan bulan depan 14 Februari Indonesia pemilu ada damai. Tuhan pasti akan campur tangan. Memang secara fakta ada dua kelompok yang betul-betul mati-matian ingin merusak Indonesia. Kelompok pertama ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah. Tuhan sedang bekerja. Kelompok kedua adalah kelompok yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Ini dua kelompok ini sedang beradu keras. Saya ingatkan pada banyak orang, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat ini selesai. Mengerikan. Sebab kelompok yang satu ini sudah kalah di 2014 dan mereka ngejar 2020 karena mereka berkata kalau mereka gagal kali ini berarti untuk selamanya visi mereka buyar karena mereka mengharapkan hanya lewat Indonesia visi mereka bisa tercapai. Kelompok yang satu ini ingin menjadi presiden yang bisa dikontrol mereka untuk ambil kekayaan alam Indonesia. Saya percaya kalau kekayaan alam Indonesia dikelola dengan baik, itu bisa memberi makan orang sedunia. Maka Indonesia ini luar biasa. Dan mereka jangan. Maka itu bulan depan ini sungguh sangat krusial. Tapi kita percaya Dia sayang Indonesia untuk melindungi negara. Maka itu mulai dari kita ya, ada damai ya. Jangan bilang, saya tuh gak punya musuh, cuma malas ketemu. Saya bilang begitu. Malas ketemu. Jujur ya, berjujur lagi. Yang gak jujur, gak boleh makan namun. Tuhan memberkati kita semuanya. Hebat semua. Memberkati kita ya, jadi juru damai.